Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwah wal akhawat, sahabat YouTube yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kali ini pertemuan pertama kali kita. Video ini didedikasikan, dipersembahkan untuk kita mengkaji bersama, untuk mengenal, seperti perkataan orang tersebut, tak kenal maka tak sayang. Dari mabda, dari ucapan ini kita ingin mulai untuk lebih mengenal tentang Sayyidina Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam, atau yang lebih dikenal Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan menceritakan tentang sejarah Sayyidina Al-Husain, akan membahas lebih spesifiknya berkenaan tentang revolusi Sayyidina Al-Husain yang kekal tersebut, seperti yang dikatakan oleh orang Arab, Saurat Sayyidina Al-Husain Al-Khalidah, yaitu pergerakan revolusi Al-Imam Al-Husain yang kekal, yang terjadi di tahun 60, akhir-akhir tahun 60, sampai beliau akhirnya mendapatkan kemuliaan syahadah di tahun awal-awal 61 Hijriah. Sehingga video ini didedikasikan untuk hal tersebut, dipersembahkan kepada para pemirsa YouTube mulia ini untuk lebih mengenal. Kalau kita membicarakan tentang Al-Husain, membicarakan tentang Sayyidina Al-Husain, hakikatnya kita adalah membicarakan sosok orang yang beberapa ayat turun untuk Sayyidina Husain. Seperti ada ayat tentang mubahalah, ketika Rasulullah melakukan mubahalah dengan Nasrani Najran, orang Yahudi Najran. Ar-Rasul mengajak cucunya tersebut sebagai abna'ana wa abna'akum, sebagai putra-putra kami. Yang mewakili daripada ayat tersebut adalah Sayyidina Husain. Kalau kita membicarakan Sayyidina Husain, maka kita membicarakan tentang ayatut tathhir, yaitu ayat tentang Allah mensucikan daripada ahlul bait, daripada keluarga keturunan Rasulullah. Dan Al-Husain adalah cucunda daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi seperti yang antum semuanya sudah hafal, yaitu innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah hendak ingin untuk apa? Mensucikan, yutahhirakum tathhira, mensucikan kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya, membersihkan kalian dari berbagai macam ar-rijs, daripada berbagai macam ad-danas, dari berbagai macam kotoran dan dosa. Kalau kita membicarakan ayat itu, salah satu ayat itu adalah Al-Husain, yaitu Al-Husain salah satu ahlul kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabul kisah, yang berada dalam kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, datang ke rumah putrinya Fatimah Az-Zahra dan mengatakan, wahai Fatimah putriku, inni ajidu fi badani dha'fa, aku mendapati di tubuhku ini saat ini agak sedikit lemah, aku tidak dalam kondisi yang fit, tolong faghattini bil kisa'il yamani, tolong berikanlah aku apa, yaitu selimut atau tempat untuk aku berteduh, kain tersebut. Ketika Rasulullah istirahat, datanglah putra daripada Az-Zahra, Al-Hasan, datanglah Al-Husain, datanglah Sayyidina Ali karamallahu wajha, dan masuklah bersama mereka Az-Zahra, sehingga terkumpul 5 orang tersebut yang berada di kisah dalam selimut tersebut. Hanya mereka dikenal dengan ahlul kisah. Sehingga kalau kita pengen mengkaji bersama, memberikan edukasi tentang sejarah Imam Al-Husain, hakikatnya kita adalah membicarakan sosok manusia sibtu Rasulullah, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia
yang tanpa wasitah, tanpa perantara sampai ke Rasulullah kecuali satu kepala, yaitu ibundahnya Az-Zahra. Jadi Al-Husain ibnu binti Rasulullah. Al-Husain adalah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita pengen untuk memberikan dan membahas tentang sejarah, tentang historis Al-Imam Al-Husain yang saya akan bacakan, insaf, tanpa kita harus memberikan mana yang lebih kita unggulkan, tapi kita akan menyampaikan kebenaran al-haq tersebut, sehingga ini sebagai bahan renungan kita bersama. Kita kaji bersama, coba direnungkan bagaimana kejadian revolusi Al-Imam Al-Husain atau Sayyidina Al-Husain yang menggelegar, yang sampai saat ini dikenal. Sehingga Al-Husain, cucu Rasulullah itu, di pertemuan berikutnya saya akan memberikan dan kita akan mulai sejarah Imam Al-Husain dari mulai setelah wafatnya seorang pemerintah, rezim pemerintahan pada saat itu, yaitu Muawiyah. Setelah wafatnya Muawiyah di pertengahan dari bulan Rajab tahun ke-60, disitulah dimulai awal pergerakan Al-Husain, revolusi Al-Husain, dengan wafatnya Muawiyah dan Yazid beranjak menjadi seorang khalifah yang menggantikan ayahnya Muawiyah. Ketika jadi khalifah, langsung seketika itu Yazid memerintahkan kepada walihnya, yang saya akan jelaskan detail di perjumpaan berikutnya, meminta kepada orang itu untuk mengambil baiat. Disitulah mulai pergerakan revolusi Al-Imam Al-Husain. Dan itulah kajian ini kita akan sampaikan mulai dari saat ini, yaitu Ashhurul Hurum yang ada ini, yakni bulan-bulan mulia ini. Kita akan masuk berikutnya, sekarang bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, merupakan Ashhurul Hurum, Syahrul Hurum, bulan-bulan yang mulia itu. 3 bulan ini kita akan sama-sama mengkaji tentang Al-Imam Al-Husain, sampai nanti pada puncaknya kita akan masuk dalam bulan Muharram, yaitu bulan tertebasnya dan syahidnya Sayyidina Husain di dalam bulan tersebut. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.